Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya semuanya. Semoga tetap semangat ya. Jadi meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap semangat, tetap kuat, tetap bisa berkreasi, berinovasi, dan kita jangan sampai lengah seperti itu. Jadi mulailah dari diri kalian untuk selalu membenahi diri untuk menjadi lebih baik, dan tidak lain apa yang kalian jalani hari ini itu tidak akan tidak akan sia-sia ya, dalam artian kedepannya kalian juga akan merasakan perubahannya seperti itu. Nah, untuk mata kuliah kita itu adalah IPS SDMI ya. Jadi kalau bicara SDMI itu jadi ingin memotivasi ya, bagaimanakah kalian itu bisa terus bersemangat ya kan, untuk mahasiswa PGMI, untuk adik-adik MISD ya kan. Jadi PGMI luar biasa ya, PGMI semangat. Nah, jadi itu tanamkan pada diri kalian, apalagi kalian nanti juga akan menanamkan juga pada mereka-mereka yang melalui masa sekolah di tingkat SDMI seperti itu. Nah, untuk mata kuliah IPS SDMI 1 ini tentunya kalau kita tahu ada IPA SDMI, ada IPS SDMI. Bahkan matematika tingkat SDMI, semuanya serba SDMI. Jadi untuk mata kuliah yang akan saya ampu ya kan, yang akan kita pelajari bersama itu adalah SDMI pada bidang keilmuan IPS seperti itu. Jadi kalau kita bicara IPS kan meliputi ada geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, hukum, politik, dan lain sebagainya ya, sangat luas sekali terkait dengan ilmu sosial. Kemudian diteruskan IPS seperti ilmu pengetahuan sosial, apalagi dikerucutkan di tingkat SDMI. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan. Nah, jadi kontrak perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan itu ada 16 pertemuan, yang mana di pertemuan pertama adalah hari ini, pertemuan ke-8 itu adalah UTS, dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Jadi pembagiannya adalah demikian. Kemudian untuk pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-7 itu adalah materi yang akan di-UTS-kan. Pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 itu adalah materi yang akan di-UAS-kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu adalah terkait dengan keaktifan ya kan, kehadiran, kemudian juga penugasan dan UTS UAS. Jadi ada 5 kategori ya, 5 indikator yang akan dijadikan bahan evaluasi bagi saya untuk mengolah nilai akhir kalian nanti, seperti itu. Nah, bagaimanakah aturannya? Jadi kalau bicara yang pertama adalah kehadiran, di platform yang kita gunakan kan bukan Google Classroom ya, jadi pakai WhatsApp Group saja dan juga e-learning. Jadi di e-learning sudah saya setting untuk presensi di hari perkuliahan itu mulai dari 00.01 sampai dengan 23.55. Jadi manfaatkan waktu tersebut ya, jangan sampai tidak absen ya, tidak mengisi presensi seperti itu. Jadi di situ ada pilihan, ada izin, ada sakit, ada absen, dan juga kehadiran kalian. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kita terkait dengan keaktifan ya. Jadi keaktifan kalian itu adalah yang dinilai bagaimanakah kontribusi kalian dalam perkuliahan terkait dengan tanya jawab, terkait dengan berkomentar ya kan, mengkritisi, kemudian menambah, menyanggah, dan seterusnya, itu menjadi bahan pilihan keaktifan. Kemudian untuk ke penugasan ya, penugasan itu terkait dengan tugas-tugas yang akan saya berikan nantinya, itu pun menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi tugas itu bisa individu, bisa kelompok. Jadi nanti selesaikan ketika itu individu dengan sendiri, kemudian jika kelompok bersama-sama ya. Jadi buatlah kalian itu menjadi tim kerja yang kooperatif, tim kerja yang solid, tim kerja yang mana mau bekerja bersama-sama, menyelesaikan bersama, bahagia bersama, menarik bersama, kreatif inovatif bersama, dan seterusnya ya. Jadi hal yang serba bersama dalam menggapai suatu tujuan itu akan indah hasilnya. Nah, kemudian
untuk apa namanya, untuk UTS UAS ya, untuk UTS UAS saya kira itu nanti juga di pertemuan ke-8 dan 16 itu bisa Google Form, bisa nantinya menggunakan Zoom interview ataupun juga yang lainnya, itu pun menyesuaikan. Jadi nanti akan ada info dari saya disampaikan di grup WhatsApp seperti itu. Nah, itu ya terkait dengan aturan evaluasi kontrak perkuliahan. Nah, untuk selanjutnya, apa yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan, kita kupas satu persatu dari masing-masing pertemuan. Nah, ini bisa dilihat di screen yang saya share. Nah, ini ya, jadi nama mata kuliah kita adalah IPS SDMI 1. Nanti akan ada IPS SDMI 2 di pertemuan di semester berikutnya. Kemudian ada pembelajaran IPS SDMI, ada Kapita Selekta. Kemudian selanjutnya terkait dengan IPS ya, ini ada alur IPS. Kemudian juga ada pengembangan Banajar IPS, pengembangan media pembelajaran IPS. Jadi itu mata kuliah tahapan-tahapan, dan ini kalian masih di awal di semester ganjil di semester 3 ya. Nah, di sini bisa dilihat bersama apa saja yang menjadi CPL ya, capaian pembelajaran lulusan. Ini nanti akan saya share, nanti bisa dilihat. CPMK-nya juga demikian. Deskripsinya itu tidak adalah mengupas terkait dengan IPS SDM itu sendiri. Nah, langsung kita ke pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita ini adalah sekarang ini kita menggunakan Zoom karena kondisinya masih daring ya. Jadi kita ikuti aturan pemerintah saja gimana baiknya untuk bersama. Jadi penyampaian ini dilakukan secara dari pengantar deskripsi kompetensi, penjelasan IPS, course outline, serta motivasi. Nah, itu untuk yang hari ini ya. Meskipun di sini ada penjelasan terkait dengan waktu belajar, pengalaman belajar, indikator ini nanti menyesuaikan jelas hari ini saya menyampaikan ini. Nantinya akan dibagi kelompok seperti itu, nanti akan kita bahas di grup. Nah, selanjutnya adalah pertemuan kedua, ini adalah minggu depan. Ini menjelaskan terkait dengan hakikat dan tujuan pendidikan IPS. Jadi, yang akan kita bahas terkait hal ini adalah menerangkan IPS dan pendidikan IPS. Jadi, IPS apa? Pendidikan IPS apa? Terus menerangkan ilmu pengetahuan sosial. Nah, termasuk di sini pentingnya IPS itu disampaikan di siswa SDMI, ya, tingkat SDMI. Kemudian menerapkan ilmu-ilmu sosial. Bagaimanakah contoh-contoh penerapan ilmu sosial di masyarakat, di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Kemudian menyebutkan tujuan pendidikan IPS. Nah, tujuannya itu apa? Pendidikan IPS. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga, ini adalah perkembangan pendidikan IPS. Nah, kalau bicara perkembangan pendidikan IPS, berarti di sini terkait dengan perkembangan social studies di negara lain. Jadi breakdown dari sejarah-sejarah perkembangan IPS di dunia, mengerucut di IPS di tingkat regional ya, di tingkat lokal di Indonesia sendiri. Kemudian menganalisis perkembangan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimanakah perkembangan pendidikan IPS di Indonesia? Tentunya yang namanya ilmu itu dari tahun ke tahun ya, dari waktu ke waktu itu terus mengalami perkembangan. Nah, perkembangan hingga sekarang bagaimanakah IPS yang ada di Indonesia? Kemudian dimensi dan struktur pendidikan IPS. Nah, ada knowledge, skills, values, and attitudes ya. Jadi pemaparan terkait dengan dimensi-dimensi action, kemudian setelah itu membuat bagan struktur IPS. Struktur IPS itu yang bagaimana? Kemudian menyebutkan model struktur pengetahuan. Nah, dimensi-dimensi ini perlu diketahui oleh mahasiswa yang nantinya jadi bahan acuan dalam mengajar pendidikan IPS di tingkat SDMI. Nah, kemudian pemikiran dalam pembaruan pendidikan IPS ini terkait dengan menerangkan upaya pembaruan social studies di Amerika, terus kemudian social studies di Australia, bagaimanakah di Indonesia,
Kemudian bagaimana kemampuan berpikir untuk siswa tingkat SDMI terkait dengan berbagai pemikiran baran dan IPS. Nah, di sini kenapa Australia, kenapa Amerika, di situ menjadi percontohan terkait social studies-nya ya, negara-negara. Nah, kemudian selanjutnya konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat ya, ITM dalam pembelajaran IPS. Jadi, kalau bicara hal ini, berarti yang dikupas adalah kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Itu kedudukannya apa? Nah, kemudian pendekatan dan strategi pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat ya. Strategi dan pendekatannya apa yang digunakan? Nah, kemudian pendidikan global. Jadi kalau bicara pendidikan global, perlu kiranya diketahui konsep pendidikan global itu apa, kajian masalah-masalah dan isu-isu global itu apa, kemudian kajian hubungan sejarah antar bangsa dan adanya saling ketergantungan antar bangsa. Yang menyebabkan negara satu dan yang lainnya itu ketergantungan itu apa, apakah dari sisi sosial, ekonomi, ya, budaya, apakah ada aspek sejarah dan lain sebagainya. Tentunya kalau dalam ekonomi, perdagangan antar negara itu justru lebih menguntungkan daripada perdagangan yang dilakukan di negara sendiri. Selain itu juga untuk menjalin kerjasama yang baik dengan negara lain. Sehingga nantinya harapannya adanya mutualisme ya. Jadi bukan parasitisme tapi mutualisme sama-sama diuntungkan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, kita masuk ke pertemuan 9, itu adalah pengembangan keterampilan membaca. Jadi terkait dengan pengembangan keterampilan membaca ini, banyak hal yang bisa dijadikan acuan motivasi untuk meningkatkan daya literasi, ya, literasi dari siswa SDMI, literasi bagi mahasiswa. Itu bahkan ada contoh-contoh percepatan ya dari SDMI itu. Nah, kemudian memahami pengembangan keterampilan vokabuler sosial. Jadi, memahami pengembangan keterampilan vokabuler sosial ini bagian daripada keterampilan membaca. Ini perlu diketahui oleh mahasiswa maupun peserta didik lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Jadi, bagaimanakah keterampilan partisipasi sosial, kepekaan sosial itu bagaimana, partisipasi sosial itu bagaimana. Nah, kemudian selanjutnya adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS. Nah, di sini mahasiswa bisa memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar MAPEL IPS jenjang SDMI. Nah, selanjutnya adalah kurikulum IPS di Indonesia. Jadi kalau bicara kurikulum IPS di Indonesia, perlu kiranya kita sebelumnya mengetahui sejarah perkembangan kurikulum IPS di Indonesia, kemudian memahami tujuan dan ruang lingkup kurikulum IPS SD, kemudian menerangkan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui mahasiswa. Apa saja metode, media, dan sumber belajar, kemudian bagaimana melakukan pendekatan kognitif, kemudian merancang metode, media, dan sumber belajar, kemudian menerapkan metode, media, dan sumber belajar. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran IPS SDMI. Evaluasi ini untuk tingkat IPS SDMI 1, saya kira ini tidak terlalu luas untuk namanya karena ini sebenarnya pembahasannya lebih luas. Ini ada pengertian evaluasi, aspek kognitif, keterampilan IPS, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya adalah model-model pembelajaran IPS terpadu di pertemuan ke-15 ini. Jadi pembelajaran model-model pembelajaran IPS terpadu ini meliputi pendekatan pemecahan masalah, pendekatan humanistik, pendekatan wilayah, pendekatan metode proyek, dan pendekatan kurun waktu dan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.